Setiap perjalanan dimulai dari langkah kecil. Dari ruang koordinasi hingga deru mesin pesawat, kami bersiap menelusuri jejak bahasa yang tumbuh di ranah yang kaya budaya. Inilah langkah awal perjalanan kami menuju Sumatera Barat, bumi yang dikenal dengan adat, sastra, dan bahasanya yang memikat. Di balik semangat tim dan denting alat dokumentasi, tersimpan tekad merekam, menjaga, dan menghidupkan warisan bahasa bangsa. Sumatera Barat dikenal sebagai tanah yang kaya akan budaya, tradisi, dan bahasa. Di balik hamparan alam yang indah, tersimpan beragam bahasa daerah yang menjadi identitas masyarakatnya. Kali ini kami akan menelusuri jejak bahasa di Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman untuk melihat langsung proses pemetaan bahasa yang masih hidup dan bertahan dan digunakan oleh masyarakat setempat. Mari kita telusuri bersama bagaimana bahasa itu bertahan, diwariskan, dan menjadi penting dalam kehidupan sehari-hari. Inilah perjalanan menyusuri Sumatera mencari jejak bahasa di ranah Minang. Perjalanan dari Jakarta menuju Kabupaten Pasaman ditempuh sekitar 7 hingga 8 jam. Dari hiruk-pikuk kota, kami melintasi lembah dan perbukitan, menyusuri jalan panjang menuju jantung ranah Minang. Malam pun menyambut di kota Lubuk Sekaping tempat kami beristirahat, sebelum menelusuri lebih dalam jejak bahasa di Kecamatan Panti. Setelah menempuh perjalanan panjang dari Kota Padang, akhirnya saya tiba di Kabupaten Pasaman. Dari sini, kita akan bergabung bersama tim pemetaan menuju Kecamatan Panti untuk melihat kondisi bahasa yang masih hidup di tengah masyarakat. Pemetaan bahasa bukan sekadar perjalanan ilmiah. Ia adalah pertemuan antara data dan manusia, antara peta dan cerita. Tim mempersiapkan diri, mempersiapkan setiap langkah terarah dan setiap suara terekam dengan jelas. Disinilah awal kisah kami di Kecamatan Panti, menelusuri kehidupan bahasa di tengah keindahan alam Sumatera. Memasuki kawasan Ribu Panti, udara menjadi sejuk dan segar. Hutan tropis ini menyimpan banyak kisah. Tidak hanya tentang alam, melainkan juga tentang manusia dan bahasa yang tumbuh bersamanya. Setiap tikungan membawa kami lebih dekat pada tujuan, mengenali kembali identitas melalui bahasa. Sekarang kita sudah sampai di kantor Wali Negari Panti Timur dan kita akan berbincang dengan Wali Negari dan juga tokoh adat yang ada di sini. Dan sahabat bahasa, kita juga akan menyaksikan proses pemetaan bahasa. Untuk itu ikuti terus video ini.
Bahasa adalah cermin kehidupan masyarakatnya. Kami berbincang dengan wali negari Panti yang menceritakan bagaimana bahasa daerah masih digunakan di tengah perubahan zaman. Panti Timur adalah salah satu nagari atau di daerah lain disebut dengan desa, salah satu nagari yang ada di Kabupaten Pasaman. Kita terletak di sebelah utara dari Kabupaten Pasaman. Kita Nagari Panti Timur terletak di Kecamatan Panti di Kabupaten Pasaman. Di Nagari Panti Timur jumlah penduduk ada sekitar 10.000 jiwa. Nah, dari 10.000 jiwa tersebut ada 5.000, sekitar 5.000-an perempuan dan 5.000-an laki-laki. Di sini kita mayoritas masyarakat Panti Timur bergerak di sektor pertanian. Di antaranya ada beberapa komoditi yang menjadi produk unggulan Nagari Panti Timur, di antaranya itu tanaman padi, jagung, dan juga tanaman perkebunan seperti tanaman sawit. Jadi rata-rata kami di Nagari Panti Timur ini bergerak di bidang pertanian. Juga ada sebagian masyarakat yang bergerak di bagian perikanan, diantaranya ada kolam ikan ataupun tambak ikan dan lain sebagainya. Mengenai bahasa, kita sehari-hari di Nagari Panti Timur mempunyai beberapa bahasa, diantaranya ada bahasa Melayu, bahasa Minang, dan juga ada bahasa Mandailing. Mungkin di kita ada perbedaan sedikit bahasa dari bahasa Minang pada umumnya dengan bahasa yang ada Minang yang ada di Nagari Panti Timur. Karena di antara satu kampung yang ada di Nagari Panti Timur dengan kampung yang lain pun mungkin ada perbedaan bahasa itu karena mungkin adanya faktor mungkin kampung ini dulu dihuni oleh masyarakat yang pindah dari daerah sini. Jadi otomatis di daerahnya pun akan terjadi perbedaan bahasa ataupun gaya bahasa yang ada di satu kampung dengan kampung yang lain. Jadi kita di Nagari Panti Timur kan umumnya yang menggunakan bahasa ibaratnya yang akan menjadi edukasi bagi anak-anak adalah mungkin waktu adanya acara adat. Contoh acara di mana mungkin semua pemangku adat dikumpulkan di suatu tempat, di situ membahas masalah adat dan menggunakan bahasa asli yang ada di kampung mereka masing-masing. Nah, kalau di sini, kalau orang yang Mandailing, mungkin karena mereka minoritas ya Bu ya, udah dipastikan mereka tuh tahu semua dengan bahasa kita yang ada di Nagari Panti Timur ini. Ibaratnya bahasa Minang yang ada di Nagari Panti Timur adalah kalau orang Mandailing. Tapi kalau kita Minang, menyakan ini Melayu juga Bu, Minang Melayu Minang itu tidak seberapa anak-anak ataupun masyarakat yang tahu dengan bahasa Tapanuli atau Mandailing. Gitu. Kalau secara usia sekarang kalau untuk penutur kita itu pun rata-rata dari umur 45 atau 50 ke atas lah. Ya. Tapi kalau untuk anak yang udah sekolah, udah pernah kuliah ke Padang, ataupun anak kuliah, ataupun yang pernah keluar mungkin sedikit bahasa daerah ini atau bahasa asli kampung itu udah terkontaminasi lah. Jadi ya. Tapi kalau masyarakat yang dari umur 50 ke atas sampai sekarang mereka tetap memakai bahasa asli mereka masing-masing. Di Sumatera Barat, bahasa bukan hanya alat berbicara, melainkan juga wadah nilai dan kebijaksanaan. Melalui tuturan tokoh adat, kami belajar bahwa menjaga bahasa berarti menjaga akar budaya. Kami dari Panti Timur ini ada daerah kami itu ada daerah Mandailing yang terdiri dari kampungnya itu Banjarrojang dengan Labuan Jurung. Selain dari itu ada kampung-kampung di sekitar Panti Timur ini itu pada umumnya mempergunakan bahasa Minang, tapi dialeknya berbeda dengan Minang yang asli. Kalau di sini dialeknya itu Minang itu banyak ke arah A dan O.
Seperti umpamanya kemari, ke siko, pergi, poi. Jadi itu arah daripada bahasa-bahasa Minang. Jadi untuk sebagaimana yang disampaikan oleh generasi muda tadi, pada umumnya kami di Panti Timur ini mempergunakan bahasa daerah di sini mulai dari remaja, apalagi orang yang tua-tua yang sudah selama ini, itu sangat kental sekali. Dan kemudian karena situasi ini ada dari daerah utara seperti Labuan Jurung dengan Banjarrojang tadi itu pergunakan bahasa Mandailing, tapi mereka itu saling menghargai istilah kata pepatah Minang, di mana bumi dipijak, di situ lagi dijunjung. Jadi artinya dia menyesuaikan dengan situasi kondisi. Tapi pada mayoritasnya yang kami pakai adalah bahasa Minang. Tapi dialeknya seperti yang kami katakan tadi, dialek itu berbeda dengan Minang yang ada di Bukit Tinggi, mungkin di Padang Pariaman, tapi kini banyak arahnya O. Itu bunyinya O dengan A, itu bedanya itu ke sana. Jadi itu. Jadi kalau bahasa Minang yang di Panti Timur ini atau bahasa daerahnya itu sudah berasal dari turun-temurun. Jadi kalau ayahnya berbahasa itu, pasti anaknya akan berbahasa itu. Tidak ada berubah-ubah itu. Kalau dia panggil ini papa atau nenek, tetap seperti itu. Jadi tidak ada. Sekolah khususnya tidak ada. Oh, berarti tidak ada di sekolah? Pelajaran bahasa Minang kan dulu ada budaya alam Minangkabau. Kalau itu mungkin program dari sekolah. Kalau program dari sekolah itu memang ada budaya alam Minangkabau, artinya memperkenalkan tata cara bagaimana adat-adat yang ada di daerah masing-masing. Seperti kata ibu tadi, ada kata melereng, kata menurun, kata mendaki. Kalau kepada anak-anak tentu dia berbicara seperti ini. Kalau yang mendatar, yang sama besar seperti ini, kalau yang tua seperti ini. Contohnya kalau anak kecil memanggil yang lebih tua pada ini, mungkin panggil kakak, atau mungkin panggil abang, mungkin panggil saudara, itu harus itu kepada yang tua juga mungkin panggil mama, mungkin panggil nenek, mungkin panggil om, itu yang kata mendaki, melurun, melerengnya itu tadi. Itu. Mungkin itu sebahagian yang menganggap, tapi kalau sebahagian merasa dia bangga dengan bahasa ibunya. Kenapa kami katakan bangga? Karena ada sebahagian dari anak-anak cucu kemenakan kita ini yang berhasil di kota, itu dia bikin nama bahasa dia di sana. Sebagai contoh, kami ada dari Kubu Padang Beriang, namanya di situ namanya Kubu Tekstil, CP Kito. Jadi dia memakai bahasa supaya jangan hilang bahasa ini nanti katanya. Jadi sehingga dia itu mempertahankan, sehingga dimanapun dia berada, tentu dia sebagai orang Minang katanya itu, di mana bumi dipijak, di situ lagi dijunjung. Kalau dia di Jawa berbahasa Jawa, tentu tidak mungkin bahasa kita pakai itu. Tapi kalau dia sudah pulang ke kampung, dia tetap pakai bahasa kampungnya. Saya Minang sini, tidak ada perubahan. Jadi kalau kami mau optimis, karena tidak ada di mana-mana pun, terutama sekali daerah Panti Timur ini, boleh katakan 90% tidak ada memakai bahasa lain selain dari bahasa ibu sini. Itu. Jadi dengan arti kata kami optimis bahasa ini akan tetap sampai nanti, sampai zaman pun berakhir, mungkin tetap ini juga akan dipakai, tidak akan ada berubah. Itu. Kalau menurut pendapat kami, walaupun beberapa etnis datang ke daerah Panti Timur ini atau ke daerah Panti, kami rasa untuk bahasa asli ini mungkin karena ini terus dibudayakan oleh nenek mama kami, datuk-datuknya, itu anak-anaknya diajari umpama pepatahnya di sini. Kalau di istilahnya dari Panti ini, nenek mama kami itu ada namanya itu, mulai dari Kuamang ini Latu Rajo Melano, Jojo Kuamang, terus ke semuanya itu dia pasti akan, karena itu adalah keturunan pusaka, pasti harus bahasa itu yang dipakai, tidak mungkin lagi dirubah lagi. Kalau bertukar itu berarti pusakanya akan hilang nanti. Itu makanya tidak mungkin itu terjadi. Seperti pusakanya itu, itulah gelarnya itu, gelar adatnya itu. Kalau Pak Khairunas tadi itu gelarnya Datuk Rajo Malano. Datuk Rajo Malano itu gelar pusako.
Nah, Irfan tadi Pak Datuk Rajo Kuamang itu gelar daripada kaum adat apa dia sini. Generasi muda sekarang itulah ada yang istilahnya yang hobinya itu pelajarinya ada, tapi pada umumnya sudah menipis lah begitu apanya dalam pepatah itu. Kecuali yang punya pusaku tadi itu kata saya. Nenek mama tadi, ini umpamanya ini pusaku itu dari mamanya ke kemenakannya dari ini, itu dia belajar itu. Tahu dia itu patah petitin itu. Pada umumnya antara adat dengan pemerintah saling mendukung. Karena sebelum dilaksanakan pasti dimusyawarahkan dulu. Umpamanya yang punya daerah ini secara pemerintahnya tentu wali nagari, tapi mempunyai wilayah adat itu nenek mama. Nenek mamanya. Jadi nanti apabila wali nagari mungkin membangun sebuah proyek atau jalan itu dipanggil nenek mamanya dulu bagaimana tanah yang ini. Apakah bisa kita lewati atau tidak, kalau ada masalah itu nenek mamanya yang memanggil cucu kemenakannya ini. Memberikan mudah-mudahan terlibat. Terlibat itu semuanya. Jadi kepada seluruh masyarakat Indonesia pada umumnya dan Panti Timur pada umumnya, mari kita lestarikan bahasa-bahasa daerah kita yang sudah berurat berakar mulai dari nenek moyang kita, sehingga identitas atau ciri-ciri khas daripada kita sebagai bangsa yang besar ini terdiri dari beratus-ratus bahasa dan suku, tentu masing-masingnya ada mempunyai suatu kebiasaan-kebiasaan. Jadi maka itu mari kita pertahankan sehingga identitas daripada masing-masing daerah itu tidak hilang dimakan masa nanti. Pemetaan bahasa dilakukan dengan teliti, mendengar, mencatat, dan mengarsipkan setiap varian tutur. Proses ini akan menjadi data berharga bagi pelindungan dan pengembangan bahasa daerah agar tidak hilang di tengah zaman. Banyak keadaan bagaimana bahasa Indonesianya? Mbak Mano. Pak dulu. Mbak Mano. Mbak Mano. Mbak Mano. Gimana? Di Mano. Iya. Ya, di Mano. Di Mano. Di sini Di Siko. Di Siko. Di Siko. Nah, sahabat bahasa, tadi kita sudah berdialog dengan wali nagari Panti Timur dan juga salah satu tokoh adat, dan kita juga sudah menyaksikan proses pemetaan bahasa, dan ini belum selesai, masih ada proses lainnya. Ikuti terus ya. Dari para peneliti inilah, kita mengenal wajah kebahasaan Indonesia yang sesungguhnya beragam, kaya, dan penuh makna. Jadi tujuan kami datang ke Panti ini, atau tepatnya di Panti Timur, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman, adalah dalam rangka melakukan pengumpulan data. Ini merupakan program nasional yang dilaksanakan oleh seluruh balai kantor bahasa se-Indonesia dengan tajuk Peta Kebinekaan Bahasa, Sastra, dan Aksara. Nah, ini merupakan lanjutan dari kegiatan pemetaan-pemetaan sudah pernah dilakukan juga di Badan Bahasa. Nah, khusus untuk Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat, kami melakukan kegiatan pemetaan ini sejak tahun 2006 sampai dengan 2009. Nah, di tahun 2006 itu kami melakukan kegiatan pemetaan dengan data yang sudah disiapkan oleh Badan Bahasa yang bernama Pusat Bahasa pada saat itu. Nah, data yang kami analisis atau kami lakukan pengelolaannya itu sebanyak 44 titik pengamatan. Nah, dari 44 titik pengamatan itu, kami menemukan 3 bahasa. Bahasa Minangkabau, bahasa Mentawai, dan bahasa Mandailing. Nah, di tahun 2009, kami lakukan kembali kegiatan pemetaan ini dengan menambah menjadi 20 titik pengamatan. Nah, dari 20 titik pengamatan itu, kami berhasil menambah 2 bahasa yang lain, yaitu bahasa Jawa dan bahasa Sunda. Jadi di Sumatera Barat, kami sudah memetakan 5 bahasa yang ada di Sumatera Barat. Nah, Badan Bahasa kembali tahun 2025 ini menggaungkan lagi program pemetaan dengan tajuk yang baru, Peta Kebinekaan Bahasa, Sastra, dan Aksara. Jadi tidak hanya peta bahasa saja nanti yang akan dihasilkan, tetapi juga peta sastra dan juga peta aksara yang ada di Indonesia. Ini menjadi lebih lengkap, dan satu-satunya program kabarnya menurut Profesor
Tamiya itu satu-satunya di dunia. Jadi ini merupakan proyek mercusuarnya Badan Bahasa, dan insya Allah mudah-mudahan itu berjalan dengan baik. Iya. Nah, jadi tahun ini di Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat melaksanakan pemetaan bahasa, sastra dan aksara ini di 7 titik pengamatan. 7 titik. 7 titik pengamatan di tahun ini dengan 3 kabupaten. Jadi 1 kabupaten Darmasraya, 1 lagi kabupaten Pasaman yang sekarang kami laksanakan, dan 1 lagi di Kabupaten Pasaman Barat. Jadi di Darmasraya ada 3 titik pengamatan, di Pasaman 2 titik pengamatan, dan di Pasaman Barat 2 titik pengamatan. Jadi ada 7 titik pengamatan. Lalu mengapa kami mengambil panti ini? Karena sebelumnya di tahun 2006 itu sudah ada 1 titik pengamatan air manggis. Oh, air manggis udah pernah iya, sudah pernah. Jadi untuk menentukan titik pengamatan itu kita harus mengukur jarak. Jadi titik persebarannya diukur berdasarkan jarak. Jaraknya minimal 20 km. Tidak boleh kurang dari 20 km. Seandainya kurang dari 20 km, kita harus mencari titik yang lain. Jadi persebarannya merata. Nah, di Pasaman dan Darmasraya itu merupakan titik pengamatan yang sangat jarang. Sehingga kita fokuskan di sana, termasuk juga nanti di pesisir selatan. Jadi insya Allah tahun depan kami akan juga menyasar ke pesisir selatan yang pada data tahun sebelumnya sangat sedikit sekali titik pengamatan kami ambil. Gitu. Jadi persebarannya belum merata. Berdasarkan hasil dari kegiatan pelatihan kemarin, kami dalam menentukan titik pengamatan tidak boleh menentukan ini bahasanya apa. Jadi semua dipandang sebagai isolek. Jadi isolek artinya bahasa itu belum kita ketahui. Apakah dia bahasa Minang, apakah dia dialek A, dialek B, kita belum tahu. Jadi kita ambil 1 titik pengamatan berdasarkan jarak dulu. Dan persebarannya merata. Kalau kita lihat bahasanya apa, nah artinya kita bisa jadi dalam 1 lingkup 20 km persegi itu ada beberapa bahasa kan? Betul. Ada juga wilayah seperti itu. Yang bahasa, bahkan 1 desa pun juga ada bahasa yang berbeda. Tapi kami tidak berfokus ke sana, tapi fokusnya hanya pada persebaran dengan jarak 1 titik dengan titik yang lain. Berdasarkan persyaratan untuk informan atau narasumber kami tentu ada ya. Jadi untuk mengetahui bahasa yang orisinal, ya, bahasa yang murni, milik daerah tersebut, tentu kami akan meminta kepada pihak terkait di sana atau di suatu tempat, khususnya saat ini di Wali Nagarinya ya, masyarakat yang dapat dijadikan sebagai narasumber kami tentunya mereka yang jarang sekali keluar dari desanya, ya. Mobilitasnya sangat rendah. Karena kalau mereka sudah menetap beberapa tahun di luar wilayahnya, tentu pengaruh bahasa lain akan masuk ke bahasa mereka. Dan usianya di rentang 40 sampai 60 tahun. Dan satu lagi, artikulasinya juga harus lengkap. Ya, alat artikulatornya harus lengkap, tidak ada yang ompong atau juga tidak cadel. Sehingga bahasa yang kami terima nanti benar-benar bahasa yang murni dan jelas dilafalkan begitu. Berarti memang orang yang udah kental banget bahasanya. Betul, ya Pak ya. Kalaupun nanti tokoh adatnya memenuhi, akan lebih lengkap lagi. Karena dari sana mereka juga bisa akan menceritakan nanti sejarah desanya atau cerita-cerita rakyat yang berkembang di tempat mereka. Ya, proses selanjutnya setelah pengumpulan data adalah penginputan dulu. Ya, jadi data akan kami input melalui aplikasi yang sudah disediakan oleh Badan Bahasa. Jadi data yang sudah diinput itu pada akhirnya juga akan diolah. Ya, olah juga berdasarkan petunjuk juknis yang sudah disediakan oleh Badan Pengembang dan Pelindungan Bahasa. Jadi nanti dari sini kami akan mengetahui, baru nanti kita ketahui nih hasilnya apakah merupakan bahasa yang sama, apakah ketika kami sandingkan dengan bahasa Minang, apakah dia merupakan bahasa Minang atau bahasa yang lain. Kalaupun bahasa Minang, apakah nanti dialeknya masih sama dengan dialek yang di Pasaman atau di daerah Air Manggis ini, ataukah sama dengan daerah Rawo? Nah, itu nanti bisa kita lihat setelah data diolah. Untuk pengumpulan data saja kita membutuhkan waktu 2 hari ya. Ya, karena banyaknya kosakata yang harus harus kita eksplor ya kepada narasumber. Lalu untuk penginputan juga ada membutuhkan beberapa hari ya. Jadi sebetulnya kalau khusus untuk kegiatan ini saja bisa 3 bulan lah ya sampai selesai kalau tidak ada kegiatan lain. Sampai tahu itu bahasa apa, dialek apa, atau bertambah atau tidak bahasa di daerah apakah itu, mereka sama si dialek yang sama ternyata di tempat itu atau merupakan dialek yang berbeda. Nah, siapa tahu nanti dari penelitian ini kita menemukan dialek yang baru ya. Betul. Karena di tahun 2009 terakhir kami melakukan pemetaan ini, kami baru menemukan 8 dialek untuk bahasa Minangkabau. Gitu. Harus semangat. Iya, karena
kegiatan pemetaan membutuhkan tidak hanya pemikiran, tapi juga fisik. Ya, fisik. Jadi mental dan fisik harus kuat. Apalagi wilayah-wilayah yang ditempuh kita tidak pernah tahu seperti apa kondisinya. Seperti kemarin ketika kami ke Dharmasraya, Sungai Limau, itu ternyata jalan tanah dan berkerikil itu lebih 1 jam yang kami tempuh. Nah, gitu. Bahkan tangan saya sempat lecet karena bersinggungan dengan stang motor. Iya. Jadi memang situasi daerah kita tidak pernah tahu. Seperti itu. Jadi memang fisik, mental dan sehat harus sehat semua dalam melakukan pengumpulan data. Setiap perjalanan memiliki akhir, tetapi cerita selalu tinggal. Dari Ranah Minang, kami membawa pulang lebih dari sekadar data. Kami membawa kesadaran bahwa bahasa adalah denyut kehidupan bangsa. Di setiap tutur warga, di setiap kata yang diucapkan dengan bangga, tersimpan kekuatan identitas yang tak tergantikan. Inilah Ranah Minang, tanah di mana bahasa dan budaya berpadu membentuk harmoni yang tak lekang oleh waktu. Mari hidupkan kembali dari rumah, dari cerita kecil, dari tutur yang penuh cinta. Karena menjaga bahasa adalah menjaga kita sebagai sebuah bangsa.